Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Meisya Marsabesi di Tribun Ambon. Hari ini edisi 12 Desember 2022. Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah berita pertama. Puluhan kios dan indekos di Pasar Ngerimase Somlaki ludes terbakar. Kebakaran kembali terjadi di Pasar Ngerimase Olilit Raya Somlaki sekitar pukul setengah 1 malam Senin 12 Desember 2022. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya mengatakan kebakaran menghanguskan 61 kios tempat usaha berisi barang dagangan serta 2 indekos. Sumber api diduga berasal dari indekos panggung yang berada di belakang pertokoan Ngerimase. Api diduga bersumber dari kompor yang masih menyala dan petasan. Lanjutnya, Tribuners, api merambat dengan cepat lantaran pertokoan berdekatan, berbahan kayu, dan beberapa di antaranya memiliki petasan. Saat ini, api telah padam yang dibantu oleh petugas damkar, personil Polri, TNI, dan warga masyarakat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Bila itu dah tahu kita dong sebentar kayu nih. Tribuners, inilah kronologi dan penyebab kebakaran puluhan kios hingga indekos di Pasar Ngerimase Somlaki. Berikut kronologi dan penyebab kebakaran yang terjadi di Pasar Ngerimase Olilit Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT Senin 12 Desember 2022. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya mengatakan, kebakaran diduga berasal dari kompor di indekos belakang pertokoan Ngerimase. Api cepat merambat lantaran kawasan tersebut didominasi kayu, triplek, dan beberapa kios di antaranya menjual petasan. Dijelaskannya, kebakaran terjadi sekitar pukul setengah 1 malam. Berdasarkan keterangan para saksi, terdengar suara minta tolong dan terlihat api sudah membesar dari arah belakang pertokoan, tepatnya di indekos panggung. Lanjutnya, Tribuners, saksi yang juga memiliki tempat jualan di lokasi kebakaran mendengar suara teriakan minta tolong karena ada kebakaran. Seketika, saksi satu keluar ke arah teriakan dan saksi melihat kobaran api yang sudah membesar dari arah belakang pertokoan Ngerimase, tepatnya dari kos-kosan panggung yang berada di belakang toko. Damkar Somlaki menurunkan 1 unit mobil pemadam, 1 unit mobil suplai air pemadam kebakaran, dibantu 1 unit mobil suplai air 5.000 liter milik TNI Angkatan Laut, dan 2 unit mobil suplai air 5.000 liter milik warga. Api berhasil dipadamkan oleh petugas damkar, personil Polri, TNI, dan warga. Kapolres melanjutkan, tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 61 tempat usaha rusak terbakar beserta barang usaha, serta 30 indekos hangus terbakar. Dari Tanimbar kita ke Kota Ambon, Tribuners, update kebakaran lorong tahu Ambon sebanyak 845 orang mengungsi. Sebanyak 845 orang mengungsi akibat kebakaran yang terjadi di lorong tahu Ambon pada Jumat 9 Desember 2022 lalu.
511 orang diantaranya mengungsi di tenda-tenda yang disediakan dan sisanya tersebar di luar tenda. Sejumlah pengungsi tersebut tercatat saat aparat Polsek Sirimau Polresta Ambon melakukan pendataan sementara terhadap korban kebakaran pada Minggu 11 Desember 2022. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat mengungkapkan sejumlah data pengungsi atau korban terdampak kebakaran ini masih sementara. Data saat ini tercatat para pengungsi tersebar di 3 lokasi pengungsian yang disediakan. Titik lokasi pengungsian pertama berada di kantor Lurah Rijali, tercatat sebanyak 235 orang yang tersebar di tenda 1, sejumlah 47 orang, tenda 2, 65 orang, dan tenda 3, 123 orang. Sementara Tribuners, titik pengungsian kedua menempati tenda milik Brimopolda Maluku sebanyak 40 orang, sedangkan titik lokasi pengungsian ketiga berada di Blok Mardika dengan jumlah pengungsi sebanyak 236 orang. Mereka tersebar di tenda 1 sebanyak 65 orang, tenda 2 40 orang, tenda 3 50 orang, dan tenda 4 sejumlah 81 orang. Di sisi lain, Tribuners mengaku Polda Maluku juga menempatkan personil pengamanan sejumlah area kebakaran. Di antaranya lokasi depan Ruko Pasar Mardika, jembatan depan kantor Puskesmas Rijali, dan Lorong Mangga. Tribuners, kebutuhan pengungsi kebakaran Lorong Tahu ada dari air bersih, popok bayi, hingga pakaian dalam. Sebanyak 353 kepala keluarga atau KK yang mengungsi akibat kebakaran Lorong Tahu Kelurahan Rijali, Sirimau, Kota Ambon, kini kesulitan air bersih dan pakaian dalam. Pasalnya, stok air bersih pasca kebakaran di Lorong Tahu tidak cukup memadai. Selain itu juga, pakaian dalam yang digunakan para pengungsi sangat sedikit. Hal ini karena kebakaran yang terjadi saat itu, warga hanya menyelamatkan diri, tidak mengambil pakaian. Demikian disampaikan Lurah Rijali Marlina Haupe kepada tribunambon.com di lokasi kejadian Senin 12 Desember 2022. Marlina menambahkan dengan keluhan warga seperti itu, saat ini dirinya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon maupun Provinsi Maluku. Ini dilakukan untuk meminta Dinas PUPR dikerahkan agar menangani masalah air bersih di tempat pengungsian saat ini. Selain kebutuhan orang dewasa, para bayi dan balita juga membutuhkan susu dan popok. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 12 siang, banyak relawan yang datang memberikan bantuan makanan dan minuman. Selain itu, di kantor Lurah terlihat banyak tim kesehatan sedang memeriksa keadaan para pengungsi dari anak-anak maupun orang dewasa. Kalau untuk saat ini itu yang dibutuhkan itu air bersih. Tapi tadi dari PU sudah datang berkoordinasi dan segera air bersih dimasukkan. Kemudian pakaian dalam. Pakaian dalam wanita dan pria dewasa itu sangat dibutuhkan oleh korban. Kalau yang lainnya alat mandi itu alhamdulillah ada tersedia di sumbangan. Jadi hanya pakaian dalam, susu, pampers itu dibutuhkan karena banyak balita juga yang menjadi korban kebakaran. Tribuners, kondisi terkini korban kebakaran Lorong Tahu Ambon, ratusan pengungsi mulai terserang penyakit. Berikut ini info terkini terkait kondisi korban kebakaran di Lorong Tahu kawasan Batu Merah Ambon memasuki hari ketiga di pengungsian. Seperti diketahui, kebakaran hebat melanda kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 9 Desember 2022 dini hari. Musibah itu menyebabkan ratusan bangunan termasuk rumah dan kios milik warga hangus terbakar. Selain itu, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan seorang lagi mengalami luka bakar cukup serius. 3 hari pasca kebakaran di Lorong Tahu Mardika, Kota Ambon, pengungsi mulai terserang berbagai penyakit.
Hal ini disampaikan langsung oleh Dr. Anet Latuheru kepada tribunambon.com di lokasi pengungsian Senin 12 Desember 2022. Dari 140 orang yang periksa, banyak yang mengeluhkan sakit kepala, batuk, gangguan pernapasan, diare, dan MAH. Lanjut, Dr. Anet menyatakan bahwa penyakit ini didapatkan karena polusi dari asap kebakaran, kurang tidur, dan juga pola makan. Sampai hari ini itu sebenarnya pakai tanggal kemarin sih, jadi pakai tanggal hari kemarin itu sampai tanggal 9 itu cuma 9 orang, tanggal 10 itu ada 54 orang, tanggal kemarin itu ada 72 orang, jadi sekitar 140 orang dalam 3 hari ini. Dan rata-rata sih penyakit terbanyak tuh sakit kepala, habis itu batuk karena kan di sini debu, habis itu dekat dengan pabrik, jadi polusi juga. Kemudian pusing, sakit kepala sih sebenarnya itu mencakup semua ya. Sama anak-anak kan hidung makan jadi sering batul, jadi agak sedikit diare, ada yang nyeri ulu hati juga, paling cuma begitu sih. Oh ya, mungkin posko kesehatan ini dibuka sampai kapan? Ada waktu? Posko kesehatan ini sampai dengan ada jadwal kan, kalau dari tanggap darurat itu biasanya 7 hari, tapi Katong sudah ada jadwal untuk pembagian per puskesmas, jadi sampai dengan tanggal 21. Sampai tanggal 21 itu. Oke, mungkin Desember 2020. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kader AMGPM diharapkan mampu bangun sinergitas dan toleransi antar umat beragama di Ambon. Potensi kader Angkatan Muda Gereja Protestan atau AMGPM diharapkan mampu membangun hubungan kerjasama yang baik antar umat beragama. Hal tersebut diungkapkan Ketua AMGPM Cabang Bethesda Hardy Huey dalam pidato pembukaan musyawarah pimpinan paripurna cabang AMGPM Bethesda. Lanjutnya, AMGPM yang juga merupakan bagian integral dari gereja sehingga berkewajiban menopang segala bentuk pelayanan lewat program serta kebijakan. Kemudian dalam arahannya, Ketua Dapua yang diwakilkan oleh Sekretaris Dapua, Ronald Hakubun, mengajak seluruh potensi kader AMGPM agar dapat menghasilkan produk-produk legislasi yang terbaik demi peningkatan kapasitas kader dan kemandirian organisasi. Adapun MPPC AMGPM Bethesda berlangsung di Gedung Gereja Lahai Roy, Jemaat GPM Bethesda, Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi, MPPC dihadiri 30 orang delegasi dari 6 ranting dalam cabang Bethesda, para pembina cabang, serta perangkat pelayan Majelis Jemaat GPM Bethesda. Setelah pembukaan pada pukul 11:30 siang, acara dilanjutkan dengan agenda-agenda persidangan. Pengurus cabang dapat melakukan musyawarah pimpinan paripurna cabang yang ke-37 saat ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang berkati Tuhan, tercatat bahwa selama 1 tahun periode Ketok sebagai pengurus cabang, maka sebagai pimpinan cabang, kita berdiri di sini dalam tanggung jawab sebagai pimpinan untuk menyelesaikan seluruh mandat konstitusi AMGPM tahun pelayanan 2022. Dalam hal ini musyawarah pimpinan paripurna. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Desember 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.